dia kesurupan, ternyata dia tuh dapat bisikan untuk ngebunuh anak istri. Jadi kayak kalau bahasa Sundanya kayak cacak anak istri maneh gitu, kayak bunuh gitu semuanya. Berarti orang yang ngirimin ini sosok besar, nenek begitu, karena itu semuanya intimidasi. Entah keluar pergi karena rumahnya lo jual, atau perginya dengan cara yang akhirnya sekeluarga mati dengan satu-satu. Kemarin baru banget kakek sama om aku meninggal, Bang Mo. Jadi dia kecelakaan tunggal, jadi dia nabrak warung, temboknya bolong, kepalanya pecah dua-duanya. Kejadiannya bohong, kenapa bilangnya tunggal, padahal aku ketabrak. Halo Kalapuna Alik, ketemu lagi dengan Mongol, dan hari ini Mongol bakal ngobrol-ngobrol sama seorang cewek cantik yang dia dulunya tuh nggak sangat percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistik. Dia nggak percaya dengan hal-hal yang menurut dia tuh cuman apa ya, kayak cuman mungkin dianggap gimmick dan itu dianggap sesuatu yang tidak nyata. Tapi akhirnya dia mengalami sesuatu, dan apa yang membuat dia akhirnya berubah pola pikirnya, kita langsung tanya-tanya aja sama Vera Aulia. Hai Mbak Vera. Panggilannya Vera, Lia, Au. Aduh, Vera aja Vera. Beb. Aduh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh iya. Mbak Vera apa kabarnya? Alhamdulillah. Sibuk aposka? Sibuk apa ya? Kerja. Kerja. Tapi selama bekerja menikmati itu dengan indah pastinya dong. Iya dong, pasti. Apalagi sekarang udah deket-deket mulai gajian ya. Wah, itu yang Gajiannya tanggal berapa lupa nih? 1. Wah, tinggal 3 hari lagi. Wow, masuk rekening tanggal 30 ya. Wow, Mbak Vera mulai ngerasain hal-hal yang sensitif itu sejak kapan? Sebenarnya tuh sejak remaja kali ya. Cuman waktu itu kan nggak terlalu. Iya, soalnya emang dulu tuh aku emang sekeluarga nggak terlalu percaya sama hal tersebut ya. Mungkin ada, cuman ya udah gitu loh Bang. Karena kayak dipasrahin aja ya, ya udah terserah lu muncul enggak gitu. Karena kita nggak pernah ngerasain juga sebelumnya kan. Jadi kayak ya udah sekedar tahu ada aja gitu. Oh, terus kenapa maksudnya Vera tidak percaya? Karena memang mungkin dengar dari orang-orang, Pak, atau gimana ya? Jadi tuh emang kan menurut agama tuh memang ada ya Bang Mongol. Cuman kita cukup tahu aja ada, tapi selagi itu nggak bersinggungan kan ya udah kan. Cuman waktu itu emang ada beberapa kejadian aja sampai akhirnya kayak oh iya emang ada ya. Kejadian apa kalau boleh tahu? Bocorin dong. Iya, jadi aku tuh dulu sekeluarga pernah sampai kayak sakit gitu, bolak-balik rumah sakit 2 kali gantian, bapak, mama, adek, aku, sampai kita juga diganggu beberapa kali selama 10 tahun. Gitu. 10 tahun, dan dari 10 tahun itu membuat lu akhirnya yakin bahwa mereka tuh eksistensinya ada dan sifatnya sangat mengganggu. Iya, mengganggu banget karena awalnya itu kan bapak yang ngerasa sakit itu ya Bang Mo. Cuman pas ke dokter itu nggak ada diagnosanya, kata dokter nggak kenapa-napa. Hasil diagnosanya tuh nggak ada sakit. Tapi bapak lu ngerasa itu sakit. Sakit, pusing sampai nggak bisa berdiri. Pernah kayak suatu saat dia itu nggak bisa duduk, sampai nggak bisa duduk, bener-bener kayak orang lumpuh gitu. Nah ternyata kan kita juga di medis kayak apa ya, kayak nggak ada diagnosa yang jelas lah ya Bang Mongol. Akhirnya kita juga coba untuk syariat gitu ya ke orang-orang yang emang suka ruqyah dan lain sebagainya. Iya. Nah setelah itu dari beberapa orang tersebut kesimpulannya sama, ada yang jadi iya kayak gitu. Oke. Jadi di saat papa sembuh ke ibu. Jadi waktu itu kan ceritanya dia tuh pusing kan udah beberapa tahun, sering banget tuh masuk rumah sakit, awalnya bapak. Nah after dari situ kita tuh ngerasa kayak ada yang aneh. Pertama aku sendiri tuh yang diperlihatkan sama sosok tertentu pertama kali itu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya hitam, gede, tinggi. Tapi kalau dari jenis kelamin laki? Apanya si sosok itu? Aku nggak terlalu nggak terlalu jelas. Spesifik. Iya, karena itu bentuknya kayak siluet tinggi gede gitu. Jadi posisinya di depan rumah. Waktu itu tuh sekitar maghrib ya.
Terus aku ngelihat biasanya kita tutup jendela ya Bang Mongol ya. Terus aku ngelihat dari kaca itu ada orang di depan rumah, kayak di depan rumah, kan depan aku tuh perumahannya rumahnya. Jadi depan rumah tuh ada rumah lagi. Nah, dia tuh kayak di depan situ berdiri gede, hitam, ngegebut gitu. Terus aku kayak ini kaget karena logikanya adalah rumah yang di depan aku itu posisinya rendah gitu Bang Mongol. Jadi kalaupun ada yang berdiri di situ nggak akan kelihatan karena ketutupan pagar yang cukup tinggi pagarnya. Tapi pada saat itu kelihatan banget lebih dari pagar itu si penampakan itu. Dan di saat lo melihat itu apa yang terjadi dengan diri lo? Nah, abis dari situ kan aku ngomong nih ke mama ya, ke bapak. Ya mereka biasa suruh istighfar kayak gitu segala macem. Nah terus kejadian lagi, kita lagi nonton nih pas malamnya sekitar jam 10-an gitu. Kita lagi nonton ketawa-ketawa nih, masih inget banget itu acara TV show kayak komedi gitu ya. Terus tiba-tiba ada hawa panas yang bener-bener lewat sampai kita semua ngerasa gitu loh Bang Mongol. Panas kayak api lewat gitu. Set kayak gitu. Nah, semuanya kan langsung pada kaget ya kayak gitu. Dari mana nih Cak? Iya. Hawa panasnya. Iya, terus tiba-tiba ada suara di luar tuh, suara aneh gitu kayak apa nggak tahu, nggak jelas gitu suaranya, nggak bisa dideskripsikan gitu. Oke, terus apa yang terjadi dengan keluarga? Nah, terus itu langsung keluar, nggak ada apa-apa, udah sepi banget kan. Terus sakit, kita itu bergantian. Waktu itu sih diagnosanya kayak apa sih namanya, tipes, biasa lah ya, DBD. Nah aku pun sendiri sampai 2 kali, masing-masing tuh sampai 2 kali masuk rumah sakit gitu Bang Mongol. Kita sampai aku pendarahan. Nah waktu saat itu aku sendiri nggak bisa tidur karena setiap aku menjemin mata itu kayak ngelihat nenek-nenek berdarah-darah, sampai kayak dia tuh kayak jalan ke arah aku, terus kayak patah-patah gitu, berdarah-darah kayak gitu. Kayak tulang-tulangnya patah gitu, skeleton gitu. Iya, kayak ya hantu gitu jalan. Kayak minta tolong, dia mau nyamperin ke Vera. Terus tanggapan teman-teman lu dengan kasus yang ada, apa kata mereka? Kebetulan temen aku ini ada yang temen yang bisa. Mamahnya, dia suka ruqyah dan aku suka tengah malam kesurupan. Kayak gitu, jadi ditolongin terus tuh sama mamahnya dia, kayak gitu. Nah, dan mamah aku pun suka konsultasi gitu. Konsultasi ke mamanya teman ini. Nah, terus di saat konsultasi kata mamanya temannya Vera apa? Ya itu ada yang jahil. Tapi Bang Mongol, aku mau nanya deh, itu tuh maksudnya apa sih dari si nenek-nenek itu tuh? Dia kayak zombie jalannya kayak gitu-gitu, patah-patah gitu, dan itunya semuanya darah semua. Kayak gitu. Berarti orang yang ngirimin ini nggak ada konsep apa ya, kebaikan, kayak pengen ngancurin keluarga lu. Iya. Kok pakai ngirim sosok besar, nenek begitu, karena itu semuanya intimidasi. Iya. Nah dengan kalian semua terintimidasi, otomatis akan keluar dari tempat itu. Entah keluar pergi karena rumahnya lo jual, atau perginya dengan cara yang akhirnya sekeluarga mati dengan satu-satu. Itu Bang Mongol. Jadi pernah suatu malam bapak aku itu dapat bisikan, sampai kita nanya sekeluarga, dia jawab gak jelas. Kayak mama aku, kenapa Pak gitu ya? Terus dia kayak gak jelas jawabnya. Orang gimana sih dapat bisikan sana sini gitu ya. Akhirnya di situ kan kita punya ini ya, senjata tajam kayak bedog gitu. Iya, tahu. Ya. Nah, kayak gitu tuh bapak aku langsung bilang umpetin sampai sama dia tuh ditaruh ke atas Al-Qur'an. Padahal waktu itu niatnya punya itu tuh untuk kayak menghindari maling gitu loh ya. Nah, ternyata dia udah jalan-jalan gak kuat. Akhirnya dia suruh bilang, tetangga aku yang bisa ruqyah itu kan namanya Mama Tika ya. Nah, coba udah nggak kuat. Ternyata di situ pas dia datang yang biasa ruqyah, dia kesurupan. Ternyata dia tuh dapat bisikan untuk ngebunuh anak istri. Jadi kayak kalau bahasa Sundanya kayak cacak anak istri maneh gitu, kayak bunuh gitu semuanya. Iya benar. Tapi kayak gitu. Intimidasinya adalah
yang dikirim ini tidak lagi untuk, maksudnya ya dihabisin satu-satu kalian. Iya. Terus kalau di saat itu kan lu udah SMA. Itu SMA. Terus sampai hari ini bagaimana kondisinya? Alhamdulillah kita waktu itu langsung datengin kan, karena udah kemana-mana masih masih kayak gitu terus. Akhirnya kita datengin dari Sukabumi, ada 7 orang yang yang ngebersihin rumah. Kayak dia tuh ada yang bisa lihat, ada yang bisa bersihin kayak gitu kan. Karena emang udah ini banget gangguannya kan. Akhirnya kita bersihin tuh rumah, yasinin barang-barang segala macem. Dan kita nggak ada niatan untuk balas balik ya Bang Mongol. Yang penting kita dihindari aja biar Allah aja. Sekalipun kodarullohnya ketahuan secara nggak langsung, yang ngelakuin itu adalah sahabatnya bapakku sendiri. Dan dia pada saat itu langsung turun jabatannya tiba-tiba setelah kita sembuh. Terus semuanya jadi kayak keadaannya berbanding terbalik ya. Gitu. Terus di saat itu terjadi sampai hari ini orang tua masih alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah nggak ada lagi gangguan di rumah. Di rumah orang tua nggak ada sih. Kalau di rumah, kalau aku sendiri mungkin ada. Kalau lu masih merasa terganggu? Masih. Jadi terakhir itu yang baru banget itu kan kemarin baru banget kakek sama om aku meninggal Bang Mongol. Jadi dia kecelakaan tunggal. Terus dia naik motor tabrakan tunggal. Jadi dia nabrak warung, temboknya bolong, kepalanya pecah dua-duanya. Di Bandung. Oke. Di Bandung. Terus meninggal. Terus mereka di lokasi langsung. Terus abis gitu aku kesurupan tuh Bang Mongol. Terus? Jadi waktu dimakamin kan makamnya terpisah ya, karena itu tuh kakek aku tuh punya istri 2 gitu kan. Oh oke. Jadi anaknya itu adalah anak bungsu dari istri kedua. Nah istri kedua itu udah meninggal, jadi si anaknya itu deket ibunya dimakaminnya. Nah suatu waktu aku kesana sekeluarga kan, terus kayak diceritain, dan sedihnya itu adalah si om aku ini kan masih 19 tahun ya Bang Mongol. Hah? Punya om 19 tahun? Iya. Lah Vera umur berapa? 23. Kakek aku. Om 19. Ini kelihatan kayak saudara. Istri keduanya. Oh yang 19 tahun. Iya. 19 tahun itu. Iya, baru lulus. Jadi dia sempat cari kerja kan di Karawang. Tinggal di rumah aku tuh berbulan-bulan. Dan dia tuh orangnya baik banget, rajin sholat, setiap 5 waktu, sampai tetangga-tetangga aku tuh semuanya kenal gitu Bang Mongol. Terus abis gitu pas aku ke makam, aku tuh langsung kayak tiba-tiba ngegraung sedih gitu. Aku kesurupan. Terus pas aku kesurupan tuh di situ dia ngomong kayak Ayo tisu, ambil tisu tuh dek. Tiba-tiba gini ya. Dek, aman. Nah terus? Jadi waktu aku ke makamnya itu, aku kesurupan. Kayak nangis-nangis, kenapa aku mati duluan katanya. Kenapa aku mati teteh, katanya aku nggak mau mati. Kayak gitu-gitu kan. Sambil dia ngegraung-graung di makamnya gitu loh. Yang 19 tahun ini meninggal? Jadi meninggal juga kakek neneknya lo juga meninggal Pak? Iya. Tapi yang duluan bareng. Jadi meninggal naik motornya bareng. Okay. Meninggalnya bareng di tempat. Berdua. Tragis. Pecah kepalanya. Gitu. Dan di situ dia bilang gelap katanya gitu ya. Terus di situ aku ngerasa kayak aku ada di dalam kuburan yang bener-bener, kalau siang hari itu kan ada cahaya tuh merah gitu ya Bang Mongol kalau kita merem. Tapi itu bener-bener kayak di dalam kuburan gelap, ditutup, terus kayak ngap kayak gitu. Terus dia bilang gelap, kenapa aku mati? Kata dia gitu kan. Sampai akhirnya bapak aku nyadarin aku karena itu posisinya di kuburan. Takut yang lain ikut. Gitu.
tapi itu kayak nggak tahu kenapa aku tuh kebayang terus sama wajahnya yang ketika dia senyum pakai koko putih gitu. Tunggu, gua kayak masuk ke kadang-kadang orang niat jahat itu, tapi kalau depan kita tersenyum manis itu kan tai namanya ya. Kalau emang pengen jahat ya jahat aja, jangan berkamuflase. Tapi sebenarnya kalau gue boleh jujur, dia nabur hal ini, dia akan menuai lebih parah lagi nanti. Masalahnya gue justru kebawa ke dimensi yang nih, tolongin dong. Sakit. Ya teman-teman cewek kan Mongol gak boleh pegang. Kenapa Nen? Sakit kepala aku. Kepala aku sakit. Tolongin aku. Tolongin aku. Tolongin aku. Ya gini aja. Ikhlas. Ikhlas aja dulu. Di hatinya diikhlasin aja. Nanti keluarga akan ngirimin Al-Fatihah. Keluarga akan konsisten ngirimin Al-Fatihah. Pasti akan diberikan jalan yang lebih luas, lebih lapang, dan lebih akan ada cahaya yang menuntun masnya ke jalan itu. Tapi Bang Mongol akan pastiin orang yang ngirim nggak mati. Tapi harus datang minta maaf. Iya. Ke keluarga. Dia jahat banget loh dia, tapi kejadiannya tapi bohong. dia juga. Kenapa bilangnya tunggal? Mana aku ketabrak. Udah nggak apa-apa, pokoknya ikhlas. Kenapa? Ikhlas aja dulu. Jangan percaya. Ikhlas aja dulu. Jangan percaya. Ikhlas. Pokoknya ada ikhlas. Ikhlas aja dulu. Abah. Seluruh keluarga harus ikhlas. Abah. Seluruh keluarga. Karena kalau keluarga nggak ikhlas, Ngomong di belakang Abah. ikhlas. Ayo, Ikhlas dulu. Pokoknya ikhlas dulu. Ayo tuh ngomong ke orang-orang. Ikhlas dulu, ikhlas. Tapi Pokoknya Vera kendaliin diri. Vera kalau dengar suara kendaliin diri. Bang Mongol akan bantu. Ikhlas aja dulu, ikhlas. Kalau ada keluarga yang nonton, bantuin, atau teman-teman yang care, tolong bantuin kirimin Al-Fatihah buat almarhum. Pokoknya Al-Fatihah aja dulu, kirimin. Nanti akan ada cahaya yang membuat dia bisa melewati kegelapan yang saat ini. Karena nggak terima kondisinya. Orang yang nggak terima, dia akan gelap mata. Udah tenang aja dulu, tenang. Nanti pasti akan ada kebaikan yang akan menuntun dia. Tenang aja, pasti. Tungguin aja barang beberapa hari ke depan. Yang penting keluarga tetap ikhlas. Setiap ada orang yang menabur kebaikan, pasti dia akan menerima kebaikan juga. Orang yang nabur kejahatan pasti akan menerima kejahatan juga. Jadi Vera gini, Vera. Lu sekarang kondisinya sebagai tante, yang lu bisa lakukan cuma satu. Adalah dalam setiap sehari ini lu jalanin 1 kali 24 jam. Di waktu tertentu lu kirimin Al-Fatihah buat beliau. Satu hari itu sistemnya kan selalu harus ganjil. Tapi kalau boleh di atas 3. Jadi jangan cuma 1 kali Al-Fatihah. Pokoknya harus di atas 3. Berarti kan kalau ada 3 ada 5, ada 7, ada 9, dan kelipatan ganjilan. Mama juga, keluarga juga lakukan hal yang sama.
dalam satu hari mungkin mama jam 10, Vera jam 12, bapak jam 2. Jadi berkesinambungan kirimin. Karena nanti dia akan melihat cahaya. Nah kalau dia melihat cahaya berarti dia udah mendapatkan jalan yang harus dia tuju, kemana dia akan dibawa oleh cahaya tersebut. Yang penting kan kita keluarga besar, selalu kan semoga almarhum diterima di sisinya. Kan itu kan kita. Biar bagaimanapun memang agak sedikit ada something yang membuat Kak Mongol berpikir bahwa nggak ada masalah, Vera. Orang nabur biji kedondong 1. Ingat ya, ini kita nabur biji apel 1 ditanam. Kira-kira berbuah cuma 1 buah atau 1 pohon? 1 pohon. Lu nabur kejahatan 1, yang lu tuai akan lebih dari 1 itu. Tapi maksudnya apa ya Bang Mongol? Aku tuh ngerasa kayak akhir-akhir ini emang lagi nggak enak. Tenang. Kak Mongol bantu. Dah tenang, gua udah tahu. Jadi, tapi almarhum sering nggak atau pernah nggak datang di mimpi lu? Pernah sekali. Sekali. Beliau ngomongnya apa? Aku tuh lihat dia tuh senyum ke arah aku, kayak semuanya tuh putih gitu. Terus kayak dia berdiri senyum pakai koko putih. Nah sekarang kan kondisinya keluarga lu yang tidak bisa menerima kondisi yang terjadi. Kalau lu bisa menerima, Dek, setidaknya jalannya dia almarhum bisa lebih lapang, bisa lebih apa ya, bisa lebih dia bisa menuju ke sisi Allah tuh lebih gampang. Vera tuh harus bisa menerima. Harus bisa menerima. Semua hal yang terjadi dalam kondisi ini harus bisa nerimo. Nerimo aja lo gini deh. Maksudnya gini, ya memang lu sayang sama pamanmu. Tetapi ya sudah terjadi, ya mau gimana lagi. Ya udah terima, karena dengan lu nggak bisa menerima, Dek. Jalan yang harus dia tempuh menjadi lama karena ada orang yang membuat dia nggak bisa ke sana. Jadi Vera tuh harus ikhlas, harus ridho, harus tawakal bahwa apa yang terjadi itu udah semua udah kehendak Allah. Ada tangan-tangan orang jahat yang mencoba dan itu terjadi. Tetap Gusti Allah tuh, orang-orang Jawa bilang tuh mboten sare. Tuhan tuh nggak pernah tertidur. Dia pasti akan selalu melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, karena kita sudah melakukan hak dan kewajiban kita. Tapi Bang Mongol, kalau menurut Bang Mongol sendiri, kayak energi aku tuh gimana sih? Soalnya aku pernah sampai kayak diadu domba gitu sama jin. Kayak banyak banget. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Iya, jadi aman. Masalahnya sebenarnya adalah di lu-nya. Kepekaan lu asa. Jadi lu bisa lebih peka. Oh, gitu. Jangan dicuekin. Setidaknya kalaupun dia ngeganggu, dengan lu peka, lu bisa berantem. Itu ngasahnya gimana Mas? Ngasahnya ya lu mulai tidak lagi takut, tidak lagi parno. Lu selalu berdiri dan lu hadapin bahwa lu ciptaan Allah yang lebih mulia dari manusia, dari jin dan binatang. Lu diciptakan Allah dengan dibuat dari tangan, bukan ditiup. Kita ini dibuat oleh Allah, ditenun, dirangkai sedemikian rupa sampai sempurna. Itulah kenapa dibilang kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Allah tuh yang paling sempurna. Binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, apa dan sebagainya nggak sesempurna kita. Jadi Vera tuh mulai bangkitkan dalam diri lu bahwa lu nggak takut. Lawan deh, lu bisa lawan. Cuman kondisi diri lu karena lu fisik, gua kan cewek gitu. Nggak juga. Cewek itu bisa berdiri, bisa menjadi panglima perang, bisa menjadi apa aja. Nggak usahlah buat negara, buat dirimu dan keluargamu. Maksudnya begini, kepekaan lu ini bisa lu asah, karena setidaknya dengan lu peka, lu bisa membentengi keluarga lu kalau ada yang terjadi. Memang kalau setiap ada satu hal yang terjadi itu pasti aku yang pertama lihat dan pertama jadi, tahu. Vera tuh harus, mesti gini deh. Di saat kita putus cinta cengeng boleh. Di saat kita merasa kehilangan cengeng boleh. Tetapi di satu sisi lu harus jadi princess warrior. Lu harus
jadi panglima di keluarga lu. Karena apa yang terjadi dengan kepekaan lu, kalau lu nggak peka, Dek, akan hilang satu-satu orang terdekat dalam hidup lu. Lu memilih mana? Cukuplah 2 orang sudah pergi. Lu harus berdiri karena masih ada mama, ada papa, masih ada saudara-saudara lu yang lain, masih ada orang-orang lain yang ada di keluarga lu yang bisa lu bantu dengan lu berdiri. Sekalipun lu perempuan, Dek. Nyi Ageng Serang tuh perempuan. Oh iya. Iya dong. Tapi dia bisa mengusir Belanda. Senjatanya cuma selendangnya. Cutnya Din perempuan laki. Perempuan. Ya kan, Cutnya Meotia yang benar-benar apa? Laksamana Malahayati kalau nggak salah tuh, perempuan Aceh yang jadi apa, nakoda kapal. Semua kalau udah kelihatan kapalnya dia, mereka semua pada melipir lari. Jadi ada perempuan-perempuan yang kuat. Jadi tidak cuma laki. Emang lu kirain Hawa nggak berdiri jadi perempuan kuat ngadepin orang? Jadi Siti Khadijah, Aisyah itu perempuan-perempuan kuat. Nah, Vera juga harus juga begitu. Juga sama teman-teman yang nonton di Kalapuna ini. Jadi teman-teman perempuan jangan terlalu, masih gini, cengeng boleh, sedih boleh, tetapi jangan dibuat berlarut-larut. Jadi jangan sampai episode 1, episode 2, episode, nggak usah. Itu sinetron tersanjung. Tetapi lu harus jadi perempuan yang di saat lu sedih lu tumpahin, selesai. Di saat selesai lu bangkit jadi seorang pejuang. Itu juga Vera harus begitu, Dek. Tapi Bang Mongol, kalau misal aku kan sensitif banget ya. Kadang tuh aku ngelewat suatu tempat tertentu juga bisa kayak langsung ngerasain gitu ada sesuatu. Bisa nggak sih untuk ditutup gitu Bang Mongol? Karena kadang tuh yang capek tuh kayak jiwanya kayak dibuat hopeless kayak gitu-gitu. Jangan ditutup. Kalau menurut saya, dan mungkin teman-teman Kalapunaholic mungkin punya prinsip yang lain. Kalau menurut saya, jangan ditutup. Gitu, kenapa tuh Bang Mongol kira-kira? Kalau ditutup, bagaimana lo ngejaga keluarga lo? Tapi bisa nggak sih Bang Mongol? Tutup bisa. Oh gitu. Tapi dengan lo tutup berarti lo nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Terus Bang Mongol, aku kan sering banget di ruqyah ya. Terus dari tetangga aku yang bisa ruqyah itu kan katanya aku akan berhenti gangguan secara normal dari ini tuh di usia 30. Terus kemarin juga sama Bunda Ana Cike aku pernah dibersihin, dia bilang di 25. Entah nanti nextnya itu bakal gimana. Nah kalau menurut Bang Mongol kenapa bisa kayak gitu dan kira-kira kenapa sih? Yang bisa aja. Lu mau tuh kan gua bilang bisa ditutup. Nggak usah nunggu umur 25-30 bisa ditutup. Karena semuanya dari kerelaan hati. Lu mau tutup, tutup. Lu mau pelajari untuk menjadi kuat bisa. Kalau mimpi ada hubungannya nggak Bang Mongol? Bisa mimpi, bisa berhubungan dengan apapun. Bisa juga dengan bunga tidur. Karena lu terlalu dibawa di hurt. Ke bawah mimpi bisa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mimpi itu bisa bunga tidur atau tidak tinggal tergantung kitanya. Percaya gitu ya? Iya. Kalau lu mengimani itu, lu meyakini itu, ya sudah. Tapi selama itu lu anggap bunga tidur, ya udah. Tapi balik lagi adalah ke kitanya. Iya lu bisa ke Maana Cike, lu bisa ke mungkin ke bunda-bunda yang lain, Bunda Sekar Tanjung bisa, lu bisa lagi ke bunda siapa ya perempuan, Bunda Rita Sugiharto, nyanyi dong dangdutan, ke bunda-bunda yang mereka punya apa ya, karomah untuk melakukan ruqyah atau memberi, bisa. Atau lu bisa juga kepada mereka tuh ngapain? Belajar buat lu lebih tahu. Bisa, tetapi yang penting ingat, balik lagi jangan sampai keluar dari akidah. Jangan sampai keluar dari Al-Quran, dari hadis. Nggak boleh keluar dari situ. Karena kalau udah keluar dari situ, lu udah musyrik. Tapi masih selama berjalan di akidah yang ada, boleh. Lu bahkan bisa membantu membereskan
orang-orang yang ada di sekeliling pekerjaan lu, yang mungkin mereka mereka butuh bantuan lu. Karena senyum tidak selalu bahagia. Kadang-kadang senyum itu menutupi luka yang tersembunyi. So, jadi Vera tergantung deh. Jadi lu ada waktu sekarang usia 23. 3. Ana bilang 25. Ibu yang satu bilang 30. Iya. Berarti kan lu masih ada waktu sampai 2 tahunan ke depan untuk mengambil keputusan apa yang terbaik. Tapi kalau dari Kak Mongol usulnya adalah lu pelajari. Tapi aku nggak tahu sih Bang Mongol caranya untuk akan ada orang yang ngajarin. Tapi ingat, ada pondasi akidah. Iya. Lu harus ingat, lu sebagai orang Islam yang taat, juga sama buat teman-teman yang nonton ini juga, kalau lu punya akidah yang lu pegang teguh, ya kan, nggak usah perlu login karena lu udah di dalam, ya kan. Tapi kan akidah ini norma agama, jangan dilanggar norma ini, karena kalau lu akhirnya bersekutu dengan jin, musyrik namanya. Jadi mendingan lu belajar apa? Bang, bagaimana caranya ngusir setan? Bang, bagaimana caranya setan biar nggak deket sama kita? Kan ada di Al-Quran. Ya mungkin pakai Al-Fatihah, ayat kursi, atau surat-surat yang lain. Jadi jangan, kalau dari Kak Mongol pribadi, dari Bang Mongol pribadi, jangan dihilangkan. Tapi akan ada suatu hal yang terjadi nggak sih Bang Mongol kira-kira? Kedepannya, wait and see aja. Tapi lewat itu lu akan mengasah. Seru. Mengasah kenapa serem? Mau dia datang ke muka lu udah penuh dengan darah, ya lu kasih kapas. Apaan ribet tuh, nenek-nenek juga bukannya insaf ya kan? PA bener nih nenek yang suka datang dalam, udah gitu kasih itu aja deh, koyok. Kadang kan nenek-nenek biar taruh di sini, gini tadi, kayak wawan tuh. Jadi ngadepin hidup tuh santai, fair. Yang penting fair. Kak Mongol cuma terakhir sebelum kita closing adalah kirimkan, bilang ke keluarga besar lu, kalau boleh dalam setiap hari kirimkan Al-Fatihah buat your uncle. Kirimkan biar dia tuh jalannya menjadi lapang, menjadi indah. Karena Al-Fatihah itu lu juga bisa kirimkan buat abang lu, tapi juga akan dikirimkan juga buat nabimu. Ya kan? Karena kalau dua ini konsistensi lu lakuin, gua sih yakin abang lu akan mendapatkan jalan yang paling dia harapkan, yang dia bisa ketemu, ya Allah, nabiku ada di sana. Tapi kalau kita sedih, terlalu berlebihan deh, dia udah mau maju, kayak ada tangan yang ngeraup kakinya. Nah sekarang lu mau bagaimana? Dia harus jalan dengan tergopo-gopo, lu harus lihat jalan dengan usia yang masih muda. Akhirnya jadi kayak kakek-kakek karena keluarganya nggak ikhlas. Ikhlaskanlah. Apapun kondisinya terjadi, orang jahat yang melakukan, orang yang jahat itu pasti akan menerima lebih daripada yang dia lakukan. So, buat apa kita bersedih? Itu, jadi santai aja, semangat kerja, lu pelajari, lu boleh bantu teman-teman yang ada di kantor. Karena teman-teman lu di kantor ini banyak yang tersenyum tapi penuh dengan kemunafikan. Karena beban mereka lebih berat daripada lu. Jadi, ingat teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup, tetap ada Allah yang akan selalu membantu lo. Ada Tuhan yang selalu ada di sekitar lo. So, jangan lupa yang penting di subscribe ya. Like, share, dan komen. Dadah, saya Mongol. Makasih ya Fer. Iya, makasih. Dadah. Tuh.